Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Punyabumi. Saya akan berserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang codingan Q. Q. Yang pertama akan disampaikan oleh Erik. Oke, di sini perkenalkan nama saya Erik dari kelas F2B. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang pertama. Yang pertama yaitu kami di sini menggunakan include IOStream supaya di sini kami bisa menggunakan library cout dan cin. Di sini kami menggunakan define max 20 yaitu maksimum data yang akan bisa kita masukkan. Seterusnya kita menggunakan using name standar supaya kita mempermudah codingan kami atau mempersingkat codingan. Yang selanjutnya menggunakan struct QQ dengan integer yaitu front, rear, dan datanya yaitu dengan array-nya yaitu max. Setelahnya kita pakai boolean is full supaya apakah mengecek antrian itu penuh atau tidak. Seterusnya kita menggunakan return Q rear sama dengan max. Seterusnya kita menggunakan point printer QQ dengan menggunakan if-nya yaitu cout-nya antrian kosong dengan else-nya yaitu cout-nya QQ dengan pengulangan for yang bisa dilihat yaitu in integer i sama dengan q front i lebih besar daripada q rear sama dengan i++ dan cout-nya adalah q data dengan array-nya i dan q rear-nya -1 menggunakan tanda tanya. Setelah itu kita menggunakan cout n. Terus selanjutnya kami menambahkan data ke antrian dengan menggunakan void enq dengan if-nya yaitu is full dengan cout-nya adalah antrian penuh. Else-nya adalah integer data dengan cout-nya masukkan data dengan cin-nya data. Dengan Q data, Q rear sama dengan data. Terusnya kita menambahkannya dengan Q rear++ untuk data yang ditambahkan dan menggunakan print Q untuk menampilkan data. Seterusnya kita mengambil data dari antrian menggunakan void deq dengan if-nya is empty dengan cout-nya antrian masih kosong. Seterusnya kita menggunakan else dengan cout-nya mengambil data dengan datanya adalah key data dengan array-nya q front. Seterusnya kita menggunakan pengulangan for yaitu integer i sama dengan q front dengan i-nya lebih kecil daripada q rear dengan i++ dengan q datanya array-nya i sama dengan q datanya array ditambah 1. Setelahnya kita menggunakan print q biar mengeluarkan hasilnya. Setelahnya kita menggunakan integer main dengan integernya pilihan dengan menggunakan pengulangan do. Terus ini adalah tampilan menu yang akan ditampilkan dengan cout-nya menu pilihan. Yang pertamanya NQ, keduanya DQ, dan yang ketiga keluar dengan cin-nya choose. Seterusnya kita menggunakan switch cause dengan case 1 buat NQ, case 2 buat DQ, dan defaultnya jika pilihan tidak tersedia. Terus menggunakan while dengan choose-nya 1 sampai 3 dengan return 0 untuk mengulangi lagi datanya. Ini adalah demonya buat memasukkan data. Yang pertama kita masukkan data 1. Masukkan datanya, contohnya adalah 20. Dengan ini kita sudah bisa data ditambahkan dengan Q-nya 20. Mungkin itu saja sekian presentasi dari codingan yang pertama. Selanjutnya codingan kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gema. Untuk Gema dipersilakan. Ya. Selanjutnya ada codingan kedua yaitu sama seperti tadi menggunakan include IOStream untuk library cout dan scene ya. Untuk define-nya ini jadi kita mendeklarasi kalau nanti inputannya cuma bisa dimasukin 5 variabel gitu ya. Untuk using namespace std ini untuk mempersingkat codingan kita. Lalu untuk class
Silver QQ ini untuk mendeklarasikan dengan 3 variabel private ya, yaitu QR sama front sama rear. Untuk publiknya ada Silver QQ yang ada integer QU sama dengan new in max yang tadi ini library apa arraynya ya, max ini berarti 5, rear sama dengan front sama dengan -1. Untuk void insert ini nanti kita menggunakan if front sama dengan 0 dan rear sama dengan max -1 or front sama dengan rear +1. Si outnya nanti QQ penuh ya. Untuk seterusnya ada kalau frontnya -1 nanti frontnya sama dengan 0 dan rear juga 0. Oke, untuk else-nya kalau si rear sama dengan max -1, rear-nya sama dengan 0. Untuk else-nya rear sama dengan rear +1. Nanti ini untuk display-nya output-nya ditampilkan ya. Untuk void kedua adalah delete, nanti kita bisa delete dari data yang sudah kita masukkan. Nah, ini cara kerjanya seperti kalau front sama dengan -1, si out-nya nanti ada QQ elements kosong gitu. Nanti terus ke return, balik lagi ke in main. Kalau si out terus si out element deleted from queue is, nah nanti ini kalau datanya kita hapus nanti kita si out ini. Nah kalau front sama dengan near, front sama dengan -1, rear sama dengan -1, itu nanti untuk penghapusannya. Kalau enggak else, kalau si frontnya ini -1, frontnya sama dengan 0, else front sama dengan front +1, nanti ditampilkan di ininya ya, display. Nah void untuk displaynya nanti ditambah. Untuk in front untuk void display nanti kita pakai gunakan in front post sama dengan front, rear post sama dengan real koma. Nah if kalau si front ini -1 nanti kue-kuenya kosong, nanti balik lagi ke in main. Untuk si outnya nanti QQ element ini buat si outnya nanti ya, jadi bisa ditampilkan elemennya apa aja. Kalau si front postnya lebih besar sama dengan daripada rear post, nanti ada ini ya, front post sama dengan rear post, nanti di si outnya ini ditambahkan gitu, nanti biar menyamping gitu. Kalau enggak si while, kalau ininya max -1, ini sama aja ya basically. Nanti buat display aja ini mah biar ke samping gitu. Ini untuk in main-nya nanti kita bisa main menunya ini ya. Jadi kita bisa insert, nanti bisa delete, bisa quit dan input pilihan. Nah, nanti ada switch case di sini, ada biar kita bisa input, insert atau delete. Oke. Kita langsung aja dari sini. Kita bisa insert yang pertama. Nilai yang akan di QQ itu nanti kita coba 1 dulu yuk. Nanti insert lagi lah. Ada 2, 3, 4, 5. Nah, di sini udah ada QQ elementsnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kita mau delete misalnya, kita delete input pilihan misalnya yang 1 ya, delete yang form QQS sama dengan 1 kan. Nah, nanti hasilnya segini. 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti yang elemen pertama sudah terhapus ya. Untuk ketiga itu berarti quit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Maka dilanjutkan oleh Bang Ilham untuk codingan selanjutnya. Oke, untuk codingan selanjutnya ya, di sini ada kue yang ketiga.
Ini ada include IOSIM seperti biasa sebagai dasar C++, using Netspace sebagai dasar C++ juga. Di sini ada stroke node. Stroke ini ya untuk mendatakan untuk untuk mengelompokkan data secara berurutan. Nanti ada class view. View di sini berfungsi untuk menyediakan berbagai metode untuk mengoperasikan berbeda pada antrian. Nanti ada antriannya yang bisa itu kayak stroke node, head, tail, dan public, nanti akan ada antriannya. Selanjutnya ada void and queue. Void and queue ini nanti ada bagian di bawahnya. Nah, masuk ke void queue titik-titik and queue ini nanti akan dijalankan sesuai urutan pertama, yaitu void yang endpoint dulu. Nah, untuk awalnya melalui code dulu ya untuk menampilkan kata-katanya. Enter your element inserted in queue ini ya untuk nanti untuk memasukkan elemen yang ada di list queue-nya. Masukkan ke chain, nanti akan masuknya ke elemen. Nanti akan masuknya elemen nanti ke diproses. Di bawah nanti ada node pointer ini untuk node pointer ini untuk memasukkan nodenya. Nah, node ini kan berupa data dan next. Nah, pointer untuk data ini nanti karena pointer ke data sama dengan elemen, nanti otomatis elemennya sama dengan data, dan pointer ke next ini sama dengan 0 karena masih kosong. Karena head sama dengan 0, maka head sama dengan pointer, maka yang artinya ya masih pointer juga. Atau else nya ini nanti akan masuk ke next sama dengan pointer, nanti pointer lagi. Nanti kalau sudah ini merupakan datanya sudah diproses, ya akan mendisplaykan pesan elemen has been inserted in queue. Selanjutnya ada void queue ini untuk jika ini 0 sama dengan 0, maka si datanya ini empty. Karena empty, jadi yang node bintang temp ini akan masuk ke head. Karena tadi headnya empty ya, jadi delete tempnya, karena ini temp ini bersifat sementara. Selanjutnya ada void queue display queue. Akan ada node pointer 1 sama dengan head. Jika tetap headnya 0 atau kosong, maka akan tetap mendisplay is empty atau tidak ada. Atau nanti akan loncat ke code elemen your queue, artinya elemen itu kayak masukkan lagi queue-nya. Kalau misalnya while pointer sama dengan 0 kosong akan sama dengan 0, nanti akan masuk ke pointer 1, nanti data pointer 1 nanti akan displaykan datanya akan masuk kemana. Nanti akan masuk next juga, nanti akan displaykan kata n. Selanjutnya ada void queue menu. Nah, selanjutnya ada keempat, yaitu menu ya. Menu di sini menggunakan while, nanti akan menggunakan pengulangan. Di sini berupa menu kayak queue, dequeue, display queue, dan exit. Nah, nanti di sini ada enter your choice, ini masukkan pilihan antara 1 sampai 4. Nanti akan masuk ke chain choice. Nah, choice ini akan masuk ke switch choice. Nanti ada case 1, 2, 3, dan 4. Nanti ada masuk ke sini. Nanti sesuai voidnya kan ada endpoint nih, tanda kurung ini. Nanti akan masukkan ke endpoint lagi, void endpoint yang queue titik 2 endpoint, karena ini sesuai urutan ya. Selanjutnya ya sesuai case 2, case 3, case 4.
nanti ada pilihannya nih, enter choice 1 sampai 4. Jika memasukkan yang salah akan diulang lagi sesuai menggunakan while, dan akan masuk ke void frame lagi karena apa ya, oh ini masih void ya, nanti akan langsung ke in main void frame. Frame ini kayak buat langsung display ke menu nanti yang void sama dengan menu. Baik Bang, Bapak bisa dijelaskan codingannya? Tadinya aku Bentar. tuh mau apa? Oke, kita coba run ya. Nah, di sini ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Kita coba pilihan 1. Enter your element untuk nanti masukkan. Ya, kita contoh aja 25 ya. Oke, datanya sudah masuk. Coba kita display dulu. Nah, ini sudah ada tandanya 25 sudah masuk. Kita coba masukkan lagi, kita coba hapus saja, masukkan aja 10 contohnya. Kita coba display lagi. Nah, hasilnya akan 25, 10. Nah, nanti kita coba yang kedua, yang decoy. Untuk menghapus kita coba 3 lagi. Nantinya hasilnya akan 10. Cuma ada 10. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.